don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Sungai Kuantan meledak, ribuan warga dan turis padati festival budaya. Pagi itu, udara di sepanjang tepian Sungai Kuantan terasa berbeda. Bukan hanya karena langit cerah dan angin semilir yang menyejukkan, tetapi karena desiran ribuan langkah kaki yang mulai berdatangan sejak fajar. Dari anak kecil yang digendong ibunya, remaja yang membawa tongsis, sampai kakek nenek yang berpegang tangan, semua menuju satu titik, menyaksikan Pacu Jalur 2025. Tapi, kali ini bukan cuma warga lokal yang memadati tepian sungai. Kamera bertebaran, drone terbang rendah, dan terdengar bahasa asing di antara celoteh Melayu. Tanda bahwa festival rakyat ini telah berubah menjadi panggung global. Sungai Kuantan hari itu tak lagi terlihat seperti sungai biasa. Ia menjelma menjadi stadion air raksasa, tempat kebanggaan budaya lokal bertarung dengan kemegahan perhatian dunia. Para pengunjung membawa tikar, makanan dari rumah, hingga payung lipat, saling berebut spot terbaik. Riuh suara serunai, tepuk tangan, dan sorak-sorai membaur menciptakan atmosfer tak terlupakan. Ini bukan sekadar lomba perahu, ini adalah pertunjukan jiwa Melayu yang menyatu dengan semangat zaman. Tak lagi lokal, Pacu Jalur 2025 menarik perhatian dunia. Perubahan wajah Pacu Jalur sebagai tradisi tahunan mulai terlihat sejak 2023. Namun di 2025 inilah lonjakannya benar-benar terasa. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah turis dari Eropa, Amerika, hingga Asia Timur datang langsung ke Kuantan Singingi hanya demi melihat Pacu Jalur dengan mata kepala sendiri. Mereka membawa perlengkapan vlog, kamera profesional, hingga drone pribadi. Salah satu turis asal Belanda mengaku sudah menunggu 3 tahun untuk bisa datang langsung ke Riau setelah pertama kali menonton festival ini dari video YouTube. Saya kira ini hanya lomba perahu biasa. Ternyata ini lebih mirip festival budaya yang hidup, ucapnya dengan mata berbinar. Bahkan, perwakilan dari Kedutaan Bosnia-Herzegovina ikut hadir dalam agenda resmi. Bagi warga setempat, kehadiran bule ini bukan hanya menarik perhatian, tapi menjadi pengakuan nyata bahwa budaya kampung mereka sudah menembus batas dunia. Tepian Sungai Kuantan yang dulunya sunyi, kini menjadi titik temu berbagai budaya dan bangsa. Lautan penonton dan dentuman musik Melayu bikin merinding. Dari atas panggung kehormatan yang dibangun di sisi barat sungai, pemandangan ke arah penonton bagaikan melihat lautan manusia. Barisan demi barisan tumpang tindih, penuh sesak namun tetap tertib. Setiap kali perahu panjang meluncur kencang, penonton bersorak histeris. Suara dentuman gendang, serunai, dan tepukan tangan saling bersahutan. Musik tradisional Melayu mengiringi tiap jalur yang berlaga. Irama-irama yang biasa terdengar di surau-surau tua, kini menggema di antara suara drone dan lensa kamera. Yang lebih memukau lagi, banyak penonton asing yang ikut menari mengikuti alunan kompang dan dendang. Kuliner pun jadi pemikat tersendiri. Aroma lemang, gulai ikan patin, dan sate lokan menguar ke segala penjuru. Banyak wisatawan mencoba makanan tersebut untuk pertama kalinya dan langsung jatuh cinta. Salah satu vlogger asal Jepang bahkan menyebut kuliner festival ini lebih enak dari Michelin Star. Dalam festival ini, semua indera bekerja. Mata dimanjakan warna-warni pakaian adat, telinga diserbu irama Melayu, hidung dipikat aroma dapur tradisional, dan hati disentuh oleh semangat gotong royong warga. Dari media lokal ke internasional, Belanda siarkan Pacu Jalur live. Sorotan terhadap Pacu Jalur 2025 tidak lagi datang dari media nasional saja. Tahun ini, stasiun televisi dari Belanda, Jerman, dan Malaysia menyiarkan langsung jalannya festival. Program spesial bertajuk Indonesia Culture Festival yang tayang di salah satu stasiun TV Belanda bahkan memuat dokumentasi eksklusif dari persiapan panitia, pelatihan jalur, hingga ekspresi penonton yang haru saat perahu andalan mereka menang. Jurnalis asing tampak sibuk mewawancarai tokoh adat, anak-anak penari, hingga penjual makanan khas.
Salah satu produser mengaku takjub karena festival ini tidak sekedar tontonan, tapi pengalaman emosional. Bahkan wajah-wajah penonton yang kadang berkaca-kaca saat mendengar pengumuman pemenang menjadi sorotan utama. Dunia kini tahu bahwa Indonesia punya tradisi air yang tak kalah seru dari Dragon Boat Festival di Cina atau Regatta Storica di Italia. Lewat siaran langsung itu pula, banyak warga diaspora Indonesia di Eropa mengaku merinding melihat kampung halaman tampil semegah itu di layar kaca mereka. Dika, bocah penari asal Kuansing, jadi simbol budaya baru. Di tengah hingar-bingar panggung, satu sosok kecil menjadi pembicaraan. Dika, bocah penari laki-laki dari sebuah sanggar kecil di Kuantan. Ia tidak sekedar menari, gerakannya energik, matanya tajam menatap penonton, tubuh mungilnya luas mengikuti irama tradisional Melayu. Meski masih duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah beberapa kali tampil mewakili kabupaten dalam event budaya. Namun penampilannya kali ini berbeda. Ia bukan hanya menuai tepuk tangan, tapi juga mendapatkan perhatian media internasional. Tim dokumenter Belanda bahkan menjadikannya salah satu narasi utama untuk menggambarkan regenerasi budaya di Indonesia. Dalam wawancara singkat, Dika hanya menjawab polos, "Saya suka menari karena ini warisan dari nenek." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang dewasa tercenung bahwa di tengah gempuran budaya digital masih ada anak yang bangga menari untuk tanah airnya. Ia kini dijuluki sebagai ikon kecil pacu jalur dan menjadi inspirasi bahwa tradisi akan selalu hidup jika dijaga sejak dini. Rapper dunia Melly Mike datang diam-diam, pacu jalur jadi trending global. Siapa yang menyangka seorang rapper kelas dunia akan muncul diam-diam di tepian Sungai Kuantan? Tanpa protokol ketat atau sambutan megah, sosok pria tinggi berjaket hitam itu terekam kamera netizen sedang berdiri di antara kerumunan penonton. Ya, dia adalah Melly Mike, rapper asal Chicago yang dikenal tak hanya lewat musik rap bertema sosial, tapi juga kecintaannya pada budaya lokal dari seluruh dunia. Kedatangan Melly Mike ke Riau sempat diragukan hingga akhirnya video kehadirannya tersebar luas di TikTok dan Instagram. Ia datang membawa kru dokumenter pribadi, merekam suasana festival dari sudut pandangnya. Tak ada konferensi pers, tak ada permintaan khusus. Ia hanya berdiri, menyimak dan sesekali berbincang dengan warga sekitar. Di akun Instagramnya yang memiliki lebih dari 30 juta pengikut, Melly Mike menuliskan caption singkat, "This is not just a race, this is ancestral energy flowing through water. Much respect Riau, Indonesia." Dalam beberapa jam, unggahan itu disukai lebih dari 10 juta pengguna. Komentar pun membanjiri, mulai dari fans di Brasil, Korea, hingga Nigeria. Riau mendadak jadi trending topik di Twitter global. Dampaknya sangat luar biasa. Tak hanya meningkatkan pencarian soal pacu jalur, tapi juga membuat nama Kuantan Singingi muncul di berbagai berita hiburan dan travel luar negeri. Dalam podcast terbarunya, Melly Mike menyebut pacu jalur sebagai festival budaya terbaik yang pernah ia lihat langsung. Ia bahkan mengisyaratkan akan membuat lagu dengan irama Melayu sebagai bentuk penghormatan. Sebuah peristiwa yang bukan cuma membuat bangga, tapi menjadi bukti bahwa budaya lokal bisa mencuri perhatian dunia tanpa perlu dibuat-buat. Influencer global ramaikan feed dunia, konten budaya viral total. Fenomena tak kalah mencengangkan adalah membanjirnya influencer dan konten kreator global ke Kuantan Singingi. Sejumlah nama populer dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bahkan Nigeria hadir membawa kamera dan tim produksi mereka sendiri. Tujuannya jelas, membuat konten eksklusif dari Festival Pacu Jalur 2025. Sebut saja Yuji Takamura, travel vlogger Jepang dengan 12 juta subscriber di YouTube yang membuat seri vlog 3 episode tentang perjalanannya ke Riau. Video pertamanya langsung tembus 8 juta views dalam 24 jam. Dalam videonya, ia tak hanya merekam balapan perahu, tapi juga interaksi dengan warga, kuliner lokal, dan kisah inspiratif dari penjual lemang yang sudah berdagang sejak 1980-an. Sementara itu, akun TikTok dari influencer asal Ghana, Nia Toriah, memposting momen saat ia mencoba menari bersama ibu-ibu lokal yang sedang memainkan rebana. Video itu viral dan digunakan ulang oleh 30 plus akun agregator budaya dunia. Hashtag seperti hashtag Pacu Jalur Challenge, hashtag Riau Fest 2025, dan hashtag Sungai Kuantan Vibes membanjiri feed TikTok. Dalam hitungan hari, algoritma media sosial benar-benar memihak pada festival ini.
konten dari Riau masuk ke halaman eksplor orang-orang di Eropa Timur, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin. Yang menarik, konten ini tidak hanya viral, tapi juga membawa pesan edukatif. Influencer luar banyak yang menjelaskan sejarah pacu jalur, nilai gotong royong di baliknya, serta filosofi budaya Melayu yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya visual cantik, tapi narasi yang mengangkat marwah budaya lokal. Ini bukan tren sesaat, ini pengaruh yang membekas. Ledakan ekonomi lokal, hotel penuh, UMKM panen, pedagang untung gila-gilaan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran ribuan pengunjung lokal maupun asing membawa dampak langsung pada denyut ekonomi di Kuantan Singingi. Data sementara dari Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa 100% hotel dan penginapan penuh sejak seminggu sebelum acara puncak. Homestay sederhana yang biasanya kosong pun disulap jadi tempat menginap darurat. Harga sewa kamar meningkat, namun warga tetap menjaga keramahan. Bahkan banyak rumah warga yang dibuka gratis untuk turis asing sebagai bentuk sambutan budaya Melayu yang hangat. UMKM lokal mengalami lonjakan penjualan drastis, dari penjual kaos festival, anyaman bambu khas Kuansing, hingga pedagang kuliner, semua kewalahan melayani pembeli. Seorang ibu penjual minuman tradisional menyebutkan bahwa dalam satu hari, dagangannya ludes 4 kali lipat dari hari biasa. Bahkan banyak pedagang kehabisan stok sebelum siang hari. Tak sedikit juga yang mengaku sampai harus menolak pesanan karena keterbatasan tenaga produksi. Selain pedagang harian, perajin souvenir dan pengusaha transportasi lokal pun ikut kecipratan berkah. Ojol lokal, tukang becak, hingga penyewaan mobil ludes disewa wisatawan. Inilah bukti nyata bahwa budaya bisa memberi makan. Bukan sekedar tontonan, pacu jalur kini menjadi lokomotif ekonomi mikro masyarakat. Dan semuanya bermula dari sungai kecil yang dijaga dengan penuh cinta oleh orang-orang sederhana. Dibidik jadi agenda wisata nasional prioritas dan didaftarkan ke UNESCO. Melihat dampak luar biasa dari penyelenggaraan Pacu Jalur 2025, pemerintah pusat pun tak tinggal diam. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam konferensi pers di Jakarta menyatakan bahwa Pacu Jalur akan diusulkan sebagai salah satu dari 10 festival budaya prioritas nasional tahun depan. Proses digitalisasi dan penguatan promosi lintas negara sudah dimulai. Tujuannya jelas, menjadikan Pacu Jalur sejajar dengan festival-festival kelas dunia seperti Songkran di Thailand atau Karnival Rio di Brasil. Tak hanya itu, para budayawan dan tokoh adat juga bergerak cepat. Saat ini sedang berlangsung penyusunan dokumen pengajuan Pacu Jalur ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Proses ini memakan waktu panjang dan membutuhkan pembuktian nilai sejarah, kesinambungan budaya, serta dampak sosial. Namun, dengan pencapaian tahun ini, banyak yang optimis, peluangnya sangat besar. Dosen antropologi dari Universitas Indonesia menyebut Pacu Jalur sebagai tradisi air dengan energi sosial paling kuat yang dimiliki Indonesia saat ini. Apalagi dengan keterlibatan anak muda dan viralitas di media sosial, Pacu Jalur memiliki nilai budaya sekaligus relevansi modern. Bila berhasil, nama Kuantan Singingi akan tercatat di peta budaya dunia, sejajar dengan batik dan wayang. Sebuah pencapaian luar biasa untuk tradisi yang dulunya hanya dikenal di kampung-kampung sepanjang sungai. Dari sungai kecil muncul magnet budaya dunia. Pacu Jalur adalah bukti. Ketika semua hingar-bingar mereda, satu hal menjadi sangat jelas. Dari sungai kecil di Riau telah lahir magnet budaya yang mengguncang dunia. Tak ada yang menyangka bahwa tradisi yang berakar dari semangat gotong royong dan kecintaan pada leluhur ini bisa menjadi fenomena global. Dari penampilan Dika sang penari kecil, kehadiran Melly Mike, ledakan konten TikTok, hingga langkah UNESCO, semua berpadu jadi satu narasi besar. Narasi bahwa Indonesia dengan segala keragaman budayanya masih punya kekuatan luar biasa untuk menggugah dunia. Pacu Jalur bukan lagi milik orang Kuansing semata. Ia telah menjadi identitas bersama bangsa ini. Dan lebih dari itu, ia adalah simbol bahwa ketika budaya dijaga, diwariskan, dan dikemas dengan cerdas, ia akan tumbuh menjulang, melampaui batas geografis dan generasi. Dari tradisi yang dahulu hanya disaksikan warga kampung, kini disiarkan ke jutaan mata di 5 benua.
Sebagai reporter yang menyaksikan langsung hiruk-pikuk Sungai Kuantan di tengah gegap gempita Pacu Jalur 2025, saya bisa katakan, inilah salah satu momen paling membanggakan bagi Indonesia. Tradisi yang hidup, berkembang, dan kini diakui dunia. Mungkin bukan dengan gemerlap panggung, tapi dengan semangat dan cinta yang tak tergantikan. Dan dari sinilah, Indonesia menulis ulang cerita budayanya dengan tinta air dari sungai yang tak pernah berhenti mengalir.